wakilnya Kamala Harris. Kita bergabung dengan Patsy Widakuswara, jurnalis VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat petang waktu Washington DC. Patsy? Silakan, Yan. Ya, Patsy, ini pelantikan Joe Biden menjadi perhatian seluruh dunia, bukan hanya menjadi perhatian warga Amerika Serikat begitu. Kemudian Anda yang juga turut mengamati apa saja yang menjadi perbedaan pelantikan presiden kali ini dengan presiden sebelumnya, mengingat ini dilakukan pada saat pandemi dan juga ada undangan yang hadir tetapi secara virtual begitu. Ya, yang saya sudah meliput transisi pemerintahan Amerika Serikat pelantikan presiden sejak tahun 2004 dan baru kali ini ya luar biasa sekali perbedaannya. Bukan hanya seperti masalah pandemi seperti Anda sebutkan, melainkan juga bahwa salah satu aktor utamanya yaitu presiden outgoing, presiden yang akan keluar, Presiden Trump sekarang sudah menjadi mantan presiden sejak jam 12 siang tadi, tidak mau berpartisipasi. Padahal kita tahu ya namanya transisi pemerintahan secara damai dan mulus itu merupakan jantung dari demokrasi. Dan ini tidak terjadi hari ini karena Joe Biden dilantik di gedung Capitol yang 2 minggu sebelumnya diserbu oleh para pendukung Trump yang merasa tidak percaya bahwa Joe Biden ini menang dengan sah tanpa kecurangan. Dan jangan lupa juga bahwa seminggu sebelum ini Presiden Donald Trump dimakzulkan untuk yang kedua kalinya oleh Kongres karena dianggap memicu pemberontakan, mengompori para pendukungnya dengan berbagai kebohongan sehingga menyerbu gedung Kongres. Jadi jelas ini bukan transisi pemerintahan yang aman, bukan transisi pemerintahan yang mulus, tapi penuh dengan gejolak. Dan saat ini Joe Biden sudah berada di Gedung Putih di belakang saya ini, langsung bekerja, ya. Langsung bekerja artinya juga ada program-program yang telah dikemukakan begitu yang akan dilaksanakan. Berdasarkan catatan Anda, program-program apa saja yang kemudian akan ditambah, dikurangi, diubah begitu dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya? Yang jelas fokus utamanya dalam 100 hari ini adalah menangani masalah pandemi ya. Jadi sudah diwajibkan 100 hari mandat menggunakan masker. Jadi selama ini mungkin Anda tahu bahwa di Amerika Serikat ini kan pandemi coronavirus sangat parah sekali, kematian melebihi 400.000 nyawa dan kemudian yang meninggal kasusnya sendiri di atas 24 juta. 100 hari pertama menggunakan masker dan juga 100 juta warga Amerika Serikat akan divaksinasi. Itu adalah janji dari Joe Biden. Dan kemudian yang kedua adalah membatalkan berbagai executive order. Ini adalah semacam kepres kalau di Indonesia sifatnya dari Presiden Trump, termasuk yang menyangkut Muslim travel ban. Anda ingat beberapa waktu yang lalu 13 negara mayoritas Muslim dilarang masuk ke Amerika Serikat, penduduknya sekarang dibatalkan oleh Joe Biden mulai malam ini juga. Jadi proses visa seperti normal untuk 13 negara tersebut. Dan juga kemudian berbagai hal lain termasuk bergabung kembali dengan Paris Climate Change Accord, ini perjanjian iklim Paris, dan juga bergabung kembali dengan WHO. Ini hal yang dirasakan penting karena demi memberantas pandemi ini tentunya peran Amerika Serikat secara global melalui Badan Kesehatan Dunia dianggap penting. Selain itu masih banyak hal-hal lain yang akan dibalikan Joe Biden malam hari ini, tapi saya rasa hal-hal tersebut yang penting untuk pemirsa di Indonesia, yaitu Muslim travel ban, bergabung kembali dengan WHO, bergabung kembali dengan Paris Climate Change, dan juga mengeluarkan RUU imigrasi yang akan mempermudah para imigran ilegal di Amerika Serikat, termasuk sejumlah warga Indonesia untuk bisa menuju jalur imigrasi legal yang segera ingin digolkan oleh pemerintahan Joe Biden. Ya. Terkait dengan keimigrasian memang menjadi informasi penting bagi warga Indonesia mengenai Amerika Serikat begitu, yang juga menjadi viral begitu beberapa waktu yang lalu, isu rasisme yang terjadi di Amerika Serikat begitu yang memanas begitu, itu pun menjadi perhatian dunia begitu, Patsy. Seberapa concernkah nantinya program-program Joe Biden ini terhadap isu rasisme di Amerika? Ya, ini merupakan salah satu perbedaan utama antara Joe Biden dan Presiden Trump, mantan Presiden Trump, sekarang maaf saya harus membiasakan diri, adalah bagaimana mereka melihat rasisme sistemik dalam bangsa Amerika Serikat, ya kan? Kalau mantan Presiden Trump selalu mengatakan bahwa tidak ada sistemik racism di Amerika Serikat, bahkan dia sempat mengatakan bahwa gerakan Black Lives Matter itu merupakan gerakan teroris dan sebagainya.
Joe Biden sangat berbeda dan ini bisa dilihat dari berbagai contohnya penunjukan kabinetnya yang banyak sekali perempuan, banyak sekali kulit berwarna, banyak sekali putra-putri imigran. Itu satu. Dan yang kemudian yang kedua yang akan benar-benar ditekankan adalah berbagai kebijakan di berbagai departemen harus mempertimbangkan equitability atau kesetaraan antara ras kulit putih dan ras minoritas, termasuk dalam hal pembagian vaksin. Sangat diupayakan oleh Joe Biden bahwa kaum minoritas juga akan mendapatkan vaksin sama seperti kaum kulit putih dan kaum berada. Patsy, ini bagaimana nantinya setelah memang ini sudah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat Joe Biden, apa dampaknya terhadap Indonesia? Apalagi Indonesia sebelumnya pernah pemerintahan begitu mengunjungi Amerika Serikat, khususnya Menko Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan mantan Presiden Trump membahas mengenai Sovereign Wealth Fund. Ini akan seperti apa nantinya, Patsy? Ya, itu secara mikro memang menjadi pertanyaan besar ya, yang namanya Sovereign Wealth Fund atau dana abadi Indonesia yang diperjuangkan oleh Menko Luhut pada bulan November yang lalu datang ke Gedung Putih. Saya sebagai wartawan Gedung Putih bahkan kaget sekali tiba-tiba melihat foto Menteri Luhut dengan Presiden Trump waktu itu di Oval Office. Namun yang jelas waktu itu kami melaporkan ya, VOA satu-satunya media yang melaporkan bahwa yang dikabarkan di Indonesia bahwa Amerika Serikat siap menginvestasi untuk dana abadi Indonesia senilai 2 miliar dolar itu tidak benar. Karena pada kenyataannya IDFC, ini International Development Finance Corporation, lembaga yang mengatur investasi untuk negara berkembang dari Amerika Serikat, itu mengatakan ini baru tahap awal. Baru kemudian bulan Desember kita tahu bahwa kepala IDFC tersebut mengatakan baru akan goal untuk Indonesia dana tersebut apabila Indonesia mau menandatangani atau bergabung dengan Abraham Accords, mengakui Israel sebagai mengakui atau menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, dan tentunya itu sudah dibahas oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini jadi satu pelajaran ke depannya apakah bagaimana pemerintah Indonesia akan bisa menjalin hubungan secara institusional dengan pemerintah Amerika Serikat dan bukan dengan tokoh-tokoh seperti yang dilakukan selama ini. Kan kedekatannya dengan Jared Kushner, menantu Presiden Trump, dan kemudian dengan Adam Boehler selaku kawan dekatnya Jared Kushner. Bagaimana nanti pemerintah Indonesia, tantangannya adalah harus mendekatkan diri ke pemerintahan Amerika Serikat yang baru di bawah Joe Biden yang tidak menekankan kepada kedekatan pribadi, melainkan kembali ke institusi. Itu satu yang sangat penting harus diperhatikan untuk Indonesia, dan tentunya juga dengan hubungan multilateral yang lain, misalnya melalui ASEAN, melalui APEC dan sebagainya, itu yang saya rasa akan berbeda nanti untuk Indonesia. Baik, terima kasih jurnalis VOA Patsy Widakuswara melaporkan langsung dari Gedung Putih Washington DC terkait pasca pelantikan Presiden ke-46 Joe Biden dan juga Kamala Harris. Dan